Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Perhatikan gambar berikut. Komponen penyusun nukleotida nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah A. Gula, fosfat, basa nitrogen. B. Fosfat, gula, basa nitrogen. C. Gula, basa nitrogen, fosfat. D. Fosfat, basa nitrogen, gula. E. Basa nitrogen, gula, fosfat. Jawabannya adalah B. Fosfat, gula, basa nitrogen. Pembahasan. Komponen penyusun nukleotida terdiri dari nomor 1, fosfat, nomor 2, gula, nomor 3, basa nitrogen. 2. Pada marmot bulu hitam dominan terhadap albino dan bulu kasar dominan terhadap bulu halus. Marmot yang berbulu hitam kasar dikawinkan dengan yang berbulu albino halus menghasilkan keturunan F1 yang semuanya berbulu hitam kasar. Kalau marmot dari keturunan F1 tersebut dikawinkan dengan yang berbulu albino halus, maka keturunan yang berbulu hitam kasar adalah sebanyak A. 75%, B. 56%, C. 37%, D. 25%, E. 6%. Jawabannya adalah D. 25%. Pembahasan. A. Hitam atau H dominan terhadap albino atau H kecil. B. Kasar atau K dominan terhadap halus atau K kecil. P1 sama dengan HH KK dikalikan HH KK kecil. G1 HK HK F1 HH KK. P2 HH KK dikalikan HH KK kecil. G2 HK 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 HK. F2 sama dengan HH KK sama dengan hitam kasar, HH KK hitam halus, HH KK albino kasar, HH KK albino halus. Maka keturunan yang berbulu hitam kasar adalah sebanyak sama dengan VA dikalikan 100% sama dengan 25%. 3. Perbandingan struktur antara sayap kupu-kupu dan sayap burung merupakan konsep perbandingan yang bersifat A. Adaptif, B. Evolutif, C. Analog, D. Homolog, E. Fungsional. Jawabannya adalah C. Analog. Pembahasan. Organ-organ makhluk hidup ada yang bersifat 1. Homolog adalah bentuk asal sama, kemudian berubah struktur sehingga fungsi berbeda. Contoh, sayap burung dan sayap kelelawar untuk terbang. 2. Analog adalah bentuk awal berbeda, tapi karena adanya tekanan lingkungan sama menyebabkan struktur dan fungsi memiliki kesamaan. Contohnya, analogi antara sayap serangga dengan sayap vertebrata. 4. Kucing yang menjadi hewan piaraan di rumah mulanya berasal dari kucing liar yang hidup di hutan. Kedua, kucing tersebut telah menjadi spesies yang berbeda. Faktor yang menyebabkan terbentuknya spesies yang berbeda adalah A. Domestikasi, B. Seleksi alam, C. Adaptasi lingkungan, D. Hibridiasi dan seleksi, E. Rekomendasi gen. Jawabannya adalah A. Domestika. Pembahasan. Domestika adalah pengadopsian tumbuhan atau hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia yang melibatkan seleksi, perubahan perilaku, permuliaan atau keturunan yang lebih baik. Misalnya, kucing liar yang hidup di hutan menjadi kucing hewan piaraan di rumah. 5. Macam isolasi berikut yang bukan mekanisme isolasi prazigot adalah A. Isolasi geografi, B. Isolasi ekologi, C. Isolasi musiman, D. Sterilitas hibrid, E. Isolasi mekanis. Jawabannya adalah A. Isolasi geografi. Pembahasan.
Macam-macam isolasi prazigot antara lain isolasi ekologi, isolasi musiman, sterilitas hibrid, isolasi mekanis, isolasi tingkah laku, isolasi Garnet. 6. Komponen-komponen kimia sel yang jumlahnya relatif besar dalam protoplasma sel adalah A. C. H. O. Zn. Cu. B. C. H. O. N. S. C. Ca. Fe. Mg. Zn. Cu. D. C. H. Zn. Cu. Mn. E. Fe. Mg. Zn. Cu. Mn. Jawabannya adalah B. C. H. O. N. S. Pembahasan. Komponen-komponen kimia penyusun protoplasma sel yang jumlahnya relatif besar adalah C, H, O, N, S yang merupakan unsur penting dalam pembentukan senyawa-senyawa organik antara lain seperti karbohidrat, protein, dan lemak. 7. Seorang anak sering merasa pusing dan lelah. Setelah diperiksa dan dicek darah, ternyata kadar Hb dalam darahnya sangat rendah. Gangguan pada sistem peredaran darah ini disebut A. Embolus, B. Leukemia, C. Arteriosklerosis, D. Anemia, E. Trombus. Jawabannya adalah D. Anemia. Pembahasan. Anemia adalah gangguan pada sistem peredaran darah berupa menurunnya jumlah eritrosit, kadar Hb, dan zat besi yang ditandai dengan gejala pusing dan lelah. 8. Mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata adalah fungsi A. Retina, B. Lensa mata, C. Iris, D. Pupil, E. Bintik buta. Jawabannya adalah A. Retina. Pembahasan. Lensa mata berfungsi untuk mendeteksi ada tidaknya cahaya yang masuk ke mata. Dengan kata lain, jika ada cahaya, maka retina yang akan mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. 9. Saraf olfaktori sangat berhubungan dengan kepekaan pada A. Pengecapan, B. Penglihatan, C. Pendengaran, D. Penciuman, E. Perabaan. Jawabannya adalah D. Penciuman. Pembahasan. Saraf olfaktori atau saraf kranial 1 adalah saraf pertama dari 12 saraf kranial. Saraf ini penting dalam penciuman. 10. Hormon yang mempermudah proses kelahiran adalah A. Estrogen dan progesteron, B. FSH dan LH, C. Relaksin dan oksitosin, D. Androgen dan testosteron, E. HCG dan LH. Jawabannya adalah C. Relaksin dan oksitosin. Pembahasan. Pembahasan hormon oksitosin fungsinya memacu kontraksi untuk mendorong si kecil keluar. Efeknya bila kadarnya berkurang dapat menyebabkan kehamilan lewat waktu. Hormon relaksin fungsinya membuat rileks tulang-tulang panggul sehingga tidak kaku atau rileks dan tak terasa sakit serta melembutkan leher rahim dan mengendurkan otot panggul untuk memudahkan proses persalinan. Efek yang ditimbulkan dapat menimbulkan perubahan warna kulit selama kehamilan. 11. Bintil-bintil akar yang ditemukan pada akar tanaman kedelai merupakan bentuk interaksi antara tanaman dan bakteri Rhizobium. Dalam interaksi ini, A. Tanaman kedelai dirugikan sebab akar menjadi rusak, B. Tanaman kedelai diuntungkan sebab mendapat sumber nitrogen, C. Bakteri dirugikan sebab tidak dapat berkembang biak, D. Bakteri diuntungkan sebab mendapat sumber nitrogen, E. Bakteri dan tanaman kedelai sama-sama dirugikan. Jawabannya adalah B. Tanaman kedelai diuntungkan sebab mendapat sumber nitrogen. Pembahasan. Kelompok bakteri Rhizobium ini biasanya bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan dan polong untuk membentuk suatu simbiosis mutualisme berupa nodul atau bintil akar untuk mengikat nitrogen bebas di udara. 12. Makhluk hidup penghuni bumi ini beragam. Sumber keanekaragaman makhluk hidup tersebut adalah A. Sperma, B. Ovum, C. Gen, D. Kromosom, E. Zigot. Jawabannya adalah C. Gen. Pembahasan.
Gen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup mengandung perangkat yang sama, tetapi susunannya berbeda. Karena itu, setiap makhluk hidup memiliki sifat, fisiologi, anatomi yang beragam. 13. Variasi gen dalam tingkat jenis dapat menyebabkan terbentuknya A. Individu, B. Varietas, C. Spesies, D. Populasi, E. Ekosistem. Jawabannya adalah E. Ekosistem. Pembahasan. Setiap jenis atau spesies makhluk hidup memiliki tampilan atau ciri morfologi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen-gen yang dimiliki makhluk hidup tersebut dan lingkungan tempat hidupnya. 14. Fase vegetatif jamur lendir yang dapat bergerak seperti amoeba disebut A. Multinukleat, B. Multiplasma, C. Protoplasma, D. Amoeboid, E. Plasmodium. Jawabannya adalah E. Plasmodium. Pembahasan. Pada tahap plasmodium ini, jamur dapat bergerak pada substrat seperti amoeba dan melakukan ingesti terhadap bakteri maupun benda kecil. Jika kondisi tidak menguntungkan, misalnya substrat mengering, akan berubah menjadi sel berinti yang berfungsi sebagai spora atau membentuk kantong atau spongarium tanpa tangkai yang berisi banyak spora. 15. Pengelompokan organisme dapat didasarkan pada keanekaragaman tingkat gen dan tingkat spesies. Tanaman berikut yang menunjukkan keanekaragaman tingkat gen adalah A. Melon, mentimun, semangka, B. Jahe, srikaya, mangga, C. Jahe, temu ireng, temulawak, D. Bunga mawar, bunga melati, bunga kenanga, E. Kelapa gading, kelapa hybrid, kelapa hijau. Jawabannya adalah E. Kelapa gading, kelapa hybrid, kelapa hijau. Pembahasan. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman yang masih di dalam lingkup satu jenis atau spesies. Kelapa gading, kelapa hybrid, kelapa hijau masih dalam satu lingkup satu jenis. 16. Berikut hasil dari bioteknologi. 1. Insulin, 2. Protein sel tunggal, 3. Nata de coco, 4. Antibiotik, 5. Biopestisida, 6. Hewan transgenik. Manakah yang pembuatannya menggunakan bioteknologi modern? A. 134, B. 146, C. 235, D. 236, E. 356. Jawabannya adalah B. 146. Pembahasan. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang menggunakan teknologi canggih dengan melibatkan manipulasi genetik, sehingga bioteknologi modern lebih dikenal dengan istilah rekayasa genetika. Yang termasuk bioteknologi modern adalah insulin, protein sel tunggal, antibiotik, dan hewan transgenik. 17. Di antara alat teknologi DNA rekombinan, mana yang tidak cocok dengan kegunaannya? A. Enzim restriksi memotong DNA, B. DNA polimerase memperbanyak DNA, C. Reverse transkriptase memproduksi DNA dari RNA, D. Elektroforesis memisahkan fragmen DNA, E. DNA ligase memotong DNA menghasilkan fragmen DNA yang berujung lancip. Jawabannya adalah E. DNA ligase memotong DNA menghasilkan fragmen DNA yang berujung lancip. Pembahasan. Alat teknologi DNA rekombinan mana dengan kegunaan? A. Enzim restriksi, suatu enzim yang bisa memotong untaian DNA secara spesifik sesuai dengan urutan. B. DNA polimerase memperbanyak DNA. C. Reverse transkriptase memproduksi DNA dari RNA. D. Elektroforesis memisahkan fragmen DNA. E. DNA liase menggabungkan fragmen Okazaki saat proses replikasi, menyambung potongan-potongan DNA yang baru disintesis, serta berperan dalam proses
reparasi DNA. 18. Produksi antibodi monoklonal yang merupakan hasil pemanfaatan salah satu cabang bioteknologi, yaitu A. Teknologi enzim, B. Teknologi hibridoma, C. Teknologi DNA rekombinan, D. Teknologi reproduksi, E. Kultur jaringan. Jawabannya adalah B. Teknologi hibridoma. Pembahasan. Teknologi hibridoma ditetapkan pada produksi antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal dihasilkan oleh antibodi hasil cloning satu sel hibridoma. 19. Teknik kultur jaringan sering digunakan untuk memperoleh tanaman dalam jumlah banyak dengan sifat-sifat yang sama. Jaringan berikut yang sel-sel penyusunannya memiliki daya totipotensi paling tinggi adalah A. Mesofil, B. Parenkim, C. Meristem, D. Empulur, E. Cortex. Jawabannya adalah C. Meristem. Pembahasan. Totipotensi adalah kemampuan sel yang tidak kehilangan informasi genetiknya walau telah terdiferensiasi. Jaringan meristem adalah jaringan yang belum mengalami diferensiasi dan masih aktif membelah dan tumbuh. 20. Bioteknologi dapat diterapkan untuk mengubah dan meningkatkan nilai tambah pangan serta pembuatan sumber pangan baru dengan bantuan mikroba. Tabel berikut ini menunjukkan hubungan antara jenis mikroba dan produk bioteknologi yang dihasilkan. Manakah hubungan yang tepat? A. Jenis mikroba Acetobactericillinum, produk makanan atau minuman keju lunak. B. Jenis mikroba Candida utilis, produk makanan atau minuman tempe. C. Rhizopus oligosparus, produk makanan atau minuman protein sel tunggal. D. Lactobacillus bulgaris, produk makanan atau minuman yogurt. E. Penicillium camemberti, produk makanan atau minuman nata de coco. Jawabannya adalah D. Jenis mikroba Lactobacillus bulgaris, produk makanan atau minuman yogurt. Pembahasan. Hubungan yang tepat antara jenis mikroba dan produk bioteknologi yang dihasilkan. A. Acetobactericillinum nata de coco. B. Candida utilis, produk makan atau minuman protein sel tunggal. C. Rhizopus oligosparus, produk makan atau minuman tempe. D. Lactobacillus bulgaricus, produk makanan atau minuman yogurt. Dan E. Penicillium camemberti, produk makanan atau minuman keju lunak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K.